Bicara tentang iman dan takwa, saya ingin mengajak semua kaum muslimin yang saya cintai yang ada di tempat ini, yuk sama-sama kita merenungkan, kita menghayati beberapa untayan ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Mereka lakukan ibadah Allah. Dalam bagian yang pertama ini kita bisa lihat bagaimana Allah mengumumkan kepada kita tentang putusannya yang menjadi suatu sunnatullah yang tidak ada siapapun yang bisa untuk merubahnya, saudara. Tegas, bila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berkahi mereka, saudara. Tapi sebaliknya, bila penduduk suatu negeri mereka mendustakan agama Allah, mendustakan hukum Allah, lari daripada aturan Allah, maka yang terjadi, Allah akan kirim bencana kepada mereka, saudara. Maka itu di dalam ayat yang selanjutnya Allah nyatakan, apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan. Apakah penduduk negeri itu, penduduk perkampungan-perkampungan itu, setelah mereka mendustakan agama Allah, setelah mereka durhaka kepada Allah, setelah mereka melakukan berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan dan kebatilan, terus mereka merasa tenang, mereka merasa aman, ayyatiyahum ba'suna bayatan, daripada siksa kami, daripada balasan kami yang bisa datang kepada mereka di waktu malam, wa hum naimun, tatkala mereka sedang tertidur lelap. Aw amina ahlul qura, atau apakah penduduk negeri-negeri itu, penduduk perkampungan-perkampungan itu, setelah mereka mendustakan agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, durhaka kepada Allah, lalu mereka merasa tenang, mereka merasa aman, ayyatiyahum ba'suna duhan, daripada balasan kami, siksa kami yang bisa datang kepada mereka di waktu duha, waktu antara pagi hingga siang, wa hum yal'abun, tatkala mereka sedang asik bermain. Apa aminu makrallah? Apakah penduduk negeri-negeri itu, apakah penduduk perkampungan-perkampungan itu yang sudah berbuat durhaka, maksiat kepada Allah, lalu mereka merasa tenang? Apa aminu makrallah? Mereka merasa aman daripada pembalasan Allah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada seorang pun yang setelah berbuat maksiat terus merasa tenang dari pembalasan Allah, kecuali mereka adalah kaum yang merugi, saudara. Orang yang beriman, tatkala mereka terjerumus di dalam dosa, hatinya gelisah, enggak tenang, takut kepada Allah, penuh penyesalan, mohon pengampunan. Tapi kalau ada orang-orang yang setelah berbuat maksiat tidak ada penyesalan, tidak ada perasaan takut kepada Allah, mereka lah yang disebut orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ibadah Allah, dengan susunan ayat yang sudah kita sampaikan barusan, yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, jelas bagi kita bahwa bencana yang bisa Allah kirimkan kepada penduduk suatu negeri yang durhaka kepada Allah bukan hanya bencana di akhirat, saudara, tapi juga bencana di dunia.
Maka itu tadi tatkala Allah mengatakan wahum naimun, tatkala mereka tidur, tatkala mereka bermain, saat mereka hidup di dunia, bencana itu bisa datang setiap saat ibadah Allah. Dan kalau bencana datang, jangan lupa Allah nyatakan di ayat yang lain, faqala ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Allah udah kasih tahu dari jauh-jauh hari sejak 15 abad yang lalu. Wattaqu, takut dong kamu semua. Jaga dong diri kamu. Pelihara dong. Jaga dari apa? Fitnatan. Daripada fitnah yang bisa berupa bencana, musibah, bala dan malapetaka yang kalau sudah datang, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dia tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kamu, tidak hanya dikhususkan untuk orang yang jahat saja, orang yang zalim saja, orang yang aniaya saja, tidak. Tapi al-bala ya'um. Bala kalau sudah datang umum, siapapun akan terkena, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu ibadallah, berkenaan dengan ini ada satu fakta sejarah yang cukup menarik untuk kita ungkap. Suatu ketika Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Keluar keringat dingin membasahi tubuh, saudara. Gemeter badan beliau. Beliau disambut oleh istri tercinta Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Begitu datang pulang ketakutan, saudara, kemudian sang istri memberanikan diri bertanya setelah beliau selimuti Nabi, dikeringkan keringat Nabi. Ya Rasulullah, ma yubzi'u. Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau takut? Yang membuat engkau gemetar? Kemudian Nabi menjawab kepada istri yang tercinta, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka, celaka bagi bangsa Arab, bahkan celaka bagi umat Nabi. Min syarrin qad iqtarab, dari kejahatan yang sudah mendekat, yang sudah hampir tiba. Kemudian Nabi cerita kepada sang istri tercinta, kalau bendungan Ya'juj wa Ma'juj sudah terlobangi sebesar ini, sudah. Tidak sampai di situ, Nabi juga cerita kepada istrinya bagaimana dahsyatnya nanti berbagai macam malapetaka dan bencana akan mengancam umatnya, saudara. Ini yang membuat Nabi gemetar. Umatnya akan terkena berbagai macam bencana, musibah, malapetaka. Sedih kita punya Nabi. Tapi yang menarik, saudara, sang istri tercinta Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha memberanikan diri bertanya kepada Nabi dengan tulus, dengan polos. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah kita akan ikut binasa bila bencana itu datang? Apa kita ikut celaka? Apa kita akan ikut hancur? Wa fina salihun, sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh, masih banyak orang yang baik. Luar biasa, luar biasa. Itu pertanyaan yang sangat cerdas. Pertanyaan yang keluar dari seorang istri Nabi yang sangat cerdas, saudara. Beliau tanya, kalau bencana itu datang, apa kita ikut kena? Padahal di tengah kita banyak orang soleh, banyak orang yang baik. Apa orang baik akan ikut terkena bencana yang datang? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab, na'am, idza kasural khabath. Ya, ya. Orang baik akan ikut terkena bencana tadi. Idza kasural khabath,
jika kebejatan sudah merajalela. Masya Allah. Jawaban Nabi singkat, padat, ringkas, jelas. Tidak membutuhkan takwil yang berbelat-belit, saudara. Jelas Nabi menjawab, jika kebejatan sudah merajalela di mana-mana, kemungkaran ada di mana-mana, kemaksiatan ada di mana-mana, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang melawannya. Walaupun di sekitar kita banyak orang soleh, banyak orang baik, bencana akan tetap datang. Orang baik akan tetap ikut terkena bencana yang ada. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik ibadallah.